Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dari rekan-rekan pemirsa, sobat P3 RSI. Hari ini kita akan mengulas satu program yang diinisiasi oleh Polres Jakarta Selatan, Pak. Kelihatannya TNI Polri sekarang ini saat ini atas perintah dari Pak Presiden untuk ikut berpartisipasi lah untuk membantu penanganan COVID. Yang kita tahu, Pak, ini bukan masalah yang dihadapi Indonesia, tapi ini udah masalah umat manusia. Ini, Pak. Terus ada satu program yang kemarin diluncurkan oleh Polres Jakarta Selatan, yaitu apartemen tangguh, Pak, yang diinisiasi langsung oleh Bapak Kapolres ya, Pak ya. Nah, sekarang ini kita hadirkan untuk apa itu program ini dan bagaimana. Nah, ini kita hadirkan Bapak Wakapolres Jakarta Selatan, Bapak AKBP Agus Rahmanto. Beliau ini sebetulnya penanggung jawab lah, banyak otaknya yang banyak memberikan saran-saran kepada program ini. Saya langsung saja, Pak. Sehat, Pak? Bagaimana kabar, Pak? Puji Tuhan masih sampai saat ini diberikan kesehatan. Kita bertahan setahun lebih itu lumayan, Pak. Siap, hampir Pak. setahun itu kan. Hampir setahun ya, Pak ya. Menghindari musuh yang nggak kelihatan. Benar, Pak. Ngelawannya susah ya, Pak ya, dibanding dengan tindak kriminal lainnya. Betul. Ya. Pak, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai program ini, Pak. Ya. Nah, kita mau tahu dulu, Pak, bagaimana situasi Kamtipmas khususnya di Jakarta Selatan ini selama di masa COVID-19 ini, Pak. Makasih, Mas Erlan. Jadi untuk kita ngupas masalah Kamtipmas di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta pada umumnya, kali ini memang cukup relatif stabil, masih stabil, terkendali. Memang semua pada fokus pada penanganan COVID. Tentunya masalah kalau kita berbicara masalah kenaikan atau penurunan tingkat kriminal, kita saat ini akan susah karena ada parameter yang beda untuk kali ini, yaitu COVID, yang susah disandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Namun relatif stabil dalam artian tidak ada kasus yang menonjol. Walaupun menonjol pada umumnya dapat terkendali. Contoh ketika begal motor. Betul. Di saat orang yang begal sepeda. Ketika pandemi kita disarankan untuk berolahraga. Olahraga ternyata dibegal. Nah, ini satu case yang padahal pada sebelum-sebelumnya banyak juga kejadian seperti itu. Namun tidak terekspos. Itu yang pertama. Tapi ketika pandemi menjadi terekspos karena apa? Masyarakat, warga menganggap kami disuruh olahraga, tetapi ada begal, gak dijaga. Nah, ini jadi menjadi perhatian publik dan menjadi perhatian pemerintah. Dalam hal ini aparat keamanan. Kita puji Tuhan sudah berhasil menangkap sehingga kondisi kita katakan stabil karena sudah tidak ada kejadian seperti itu lagi, karena bisa langsung kita tangani. Kalau dari kualitas kejahatan, Pak, dibanding sebelum dan semasa COVID ini gimana, Pak? Standar aja, Mas. Standar ya? Dalam artian tidak ada yang menonjol banget, tidak. Karena itu tadi, masyarakat lebih fokus cari penanganan COVID. COVID ya? Semua masyarakat ikut berperang. Semua lapisan masyarakat. Iya, Pak, kalau boleh tahu, Pak, kenapa menggagas program apartemen Tangguh Jaya ini, Pak? Terus mengapa sebetulnya Kalibata City yang dipilih, Pak? Makasih, Mas Erlan. Jadi ini bukan berarti kita memandang sebelah mata dengan penanganan yang dilaksanakan atau lakukan oleh pengelola selama ini, tidak. Tetapi kita berbicara data. Data minggu lalu hanya 1 RW saja yang tertetapkan zona merah. Satu RW? Minggu lalu, 2 minggu lalu itu masih 1 RW di sini. Nah, untuk di Kalibata? Kelurahan Rawajati. Oh, Jakarta Selatan ya? Di satu komplek apartemen Kalibata ini ada 3 RW, Mas. Iya. Nah, untuk minggu ini sudah 2 RW yang dinyatakan zona merah. Zona merah. Artinya apa? Penambahannya sudah dianggap oleh pemerintah dengan rumus tertentu, sudah dianggap membahayakan. Dari 3 sudah 2 masa menunggu sampai 3? Itu udah zona merah ya, zona Pak? Merah. Kategorinya? Kategori zona merah. Artinya apa? Kita perlu memberikan asistensi ataupun kita perlu
intervensi dalam artian positif ya, Iya. intervensi masalah penanganannya. Iya. Karena bagaimanapun juga kita ini polisi ini pekerjaan keranjang sampah, semua kita kerjakan, semua kita kerjakan Mas. Jadi contoh ada bencana polisi juga, Iya. ada bakso sapa, ada kegiatan apapun sampai ujung-ujungnya kami sekarang dilatih untuk bisa merepit sendiri. Saya udah tiap hari antigen itu 2 hari sekali saya sendiri ya. Sendiri? Saya udah saking terbiasanya. Karena berhadapan, mohon maaf, dengan warga langsung seperti ini, untuk rapid darah itu hampir 2 hari sekali sama. Antigen ketika saya merasa riskan tadi 2 hari yang lalu, saya langsung kalau nunggu tenaga medis kan saya sendiri aja lebih nyaman, cepet. Iya. Tapi bukan itu yang saya maksud, tetapi intinya adalah adanya perlu kewaspadaan kita Iya. yang lebih berarti di saat yang meningkatnya penambahan kasus konfirmasi yang positif. Iya. Ini yang semua lapis sudah kena. Anggota itu beberapa personil kami sudah mulai dalam artian mulai pelan-pelan menambah jumlahnya. Semua lapisan masyarakat udah Semua kena. lapisan masyarakat. Dari yang kaya, Betul. miskin, jabatan. Bahkan kalau boleh saya cerita, di mana Pela Mampang itu yang selama ini aman nih zona hijau. Iya. Kemarin meningkatnya luar biasa. Meningkat luar biasa. Kenapa? Kaget juga kita. Ternyata ada program rapid yang kebetulan massal dan kemudian ditingkatkan ke antigen. Nah, terdata di situ. Iya. Akhirnya melonjak. Pak, kalau boleh tahu Pak, kenapa program ini menyasar apartemen? Apa urgensinya apartemen sehingga perlu istilahnya ada program ini, artinya kan perlu kewaspadaan yang lebih dalam gitu Pak? Kita berbicara Kalibata City. Kalibata City. Iya. Saya pernah sampaikan ke Pak Ishak. Saya dulu mantan Jatanras, Kanit Jatanras Polda Metro Jaya. Dan banyak kalau polisi manapun yang di Metro Jaya nggak tahu, siapa yang nggak tahu Kalibata City? Karena apa? Banyak yang mohon maaf, waktu itu tanda kutip relatif banyak yang negatif. Nah, menurut kami mobilitas yang tinggi sekali di apartemen Kalibata City, komplek Kalibata City, banyak yang mencari makan di sini, bekerja di sini, orang luar dari mobilitasnya sangat tinggi sekali dibanding dengan rusun ataupun apartemen yang lain. 18 tower di sini. 18 tower. 18 tower. Saya bingung juga bayangin berapa pintu itu. Jumlah unitnya berapa? Pak Ishak berapa jumlah unit Pak? 13.500. Kalikan aja satu unit, anggaplah rata-rata 3 orang aja. Ada yang lebih kan? 3. Kalikan aja. Berarti kan banyak. Berarti potensi penularan itu, penyebaran bisa. itu potensinya tinggi, sangat tinggi. Dan kedua, selain itu saya pernah bicara dengan Pak Ishak, inilah momen kita, momen di saat dulu namanya juga agak miring, kita naikkan nama ini menjadi naik yang positif. Artinya apa? Jangan melihat apartemen yang seperti dulu, apartemen Kalibata City seperti dulu. Tetapi kita dalam perang melawan pandemi ini, perang melewati pandemi ini, perang melawan COVID, kita bisa menerapkan protokol kesehatan yang benar, mengerem, menekan, sampai akhirnya protokolnya bagus di sini. Sampai orang memuji Kalibata City menjadi percontohan, itu menjadi tantangan buat kami. Bayangkan, kalau apartemen yang lain boleh, di Jakarta Barat sudah diresmikan, dilonceng, apartemen atau rusun kalau nggak salah saya lupa, hanya 3 tower. Di kemarin Jakarta Barat 3 tower. Ini 18 satu kawasan. Kan itu suatu tantangan. Betul Pak. Dan itu juga perlu kita inisiasi dari awal. Saya berikan contoh tadi, minggu lalu masih 1 RW. Kemudian minggu ini update-nya sudah masuk 2 RW yang zona merah. Berarti tanda kutip ada yang kurang benar ataupun ada yang perlu evaluasi pelaksanaan protokol yang di sini. Apa Pak kira-kira yang temuan Bapak gitu Pak? Jadi saya sudah seminggu atau 2 minggu ya, kita belanja kasus di sini, belanja kasus. Belanja kasus bisa dijelasin itu Pak, belanja kasus. Saya sama tim jadi jalan-jalan ke sini, diskusi, terus kemudian Pak Ishak juga menyampaikan protokol yang telah dijalankan seperti ini. Kami melihat karena mobilitas tinggi, pertanyaannya adalah tidak seluruhnya masyarakat atau penghuni di sini mengetahui bahwa memegang pintu asal dengan handle-nya itu benar. Itu nggak apa-apa, ataupun bermasalah kan nggak boleh asal-asal pegang.
kalaupun terpaksa megang pun langsung harus cuci tangan. Jangan Iya. sampai nempel di hidung ataupun mulut. Benar, Pak. Nah, kan tidak semua orang memahami itu. Kedua, hal-hal yang kecil aja. Kalau kita pulang kerja, saya sampai pulang kerja itu sebisa mungkin saya mandi di kantor. Pakai baju yang bersih, pulang ya cuci tangan dikit lagi, baru bisa ketemu dengan interaksi dengan anak. Iya. Nah, banyak yang mungkin yang nggak paham itu. Perlu kita ingatkan. Ingat Pak, sudah hampir setahun. Waktu bulan April, kalau kita semua ingat, spanduk itu bertebaran di mana-mana masalah COVID. Iya. Orang ketakutan masalah COVID. Lah kok makin kesini kok makin Makin abai, lupa iya. mungkin. Malah itu penambahannya pernah sampai sehari itu bisa sejuta ya Pak ya? di Jawa Barat itu penambahan sekarang 4.000. Iya. Data yang saya baca Data ini. yang Ya. ini Pak ya. Jadi Pak, ini Pak, apa? Kita lihat ini, kita langsung. Saya penasaran nih Pak. Bisa dijelaskan Pak, apa sebetulnya itu program apartemen Tangguh Jaya? Apa sama dengan program Kampung Tangguh atau apa gitu Pak? Apa yang spesifik dari sebenarnya program sama. ini Kan iya. Bapak Kapolda Metro Jaya meluncurkan program Kampung Tangguh Jaya. Iya. Ini Kampung Tangguh ini ibaratnya ya enggak lah, kalau kita ngomong di Jakarta enggak cocok dibilang kampung ya kan. Ada Iya. juga tempat yang areanya bukan ini, tapi jangan teranu dengan kampungnya. Iya. Tapi itu kan ada program aja. Di mana mengedepankan gotong royong ya, kemudian kepedulian antar sesama dalam lingkup skup yang kecil. Kita ngomong kampung berarti kita kalau sandingkan dengan di metro ini Jakarta RW itu lebih iya. kecil dan lebih dapat dikendalikan. Karena apa? Kalau kita berbicara penanganan, tidak ada rumus yang benar, belum ada rumus yang benar dimanapun juga. Karena belum pengalaman Pak. Makanya belum ada yang rumus yang benar. Iya. Yang ada itu hanya teori, terus kemudian ada juga metode-metode Iya. yang efektivitasnya belum sampai 100%. Masih dicoba-coba gitu, Vaksin Pak. pun belum bisa Iya. bilang efektif 100%. Itu kita harus Vaksin pahami. kan juga divaksinkan itu kan atas nama ada keadaan darurat ya Pak ya? Ya betul, Iya. itu kan terpaksa. Kalau enggak nanti masih di Iya, juga. karena daripada menunggu hal yang Betul. pasti yang udah Tapi dicoba. kita perlu juga ikut metodenya seperti ini. Iya. Gambarannya kalau vaksin itu, kalaupun dia belum 100%, tapi ada keakurasinya Iya. 65% mungkin ya kan. Nah ini ketika itu terjadi berarti minimal dari seluruh seumpama 1.000 orang, Iya. udah 65% tuh potensi ketularan tidak ada. Ini pun namanya Itu pun ngerem. Ini namanya vaksin darurat gitu ya Pak ya, namanya darurat gitu ya Pak ya. Nah balik lagi tadi ke masalah kampung tangguh. Nah Iya. konsep kampung tangguh itu adalah kebersamaan, gotong royong, kepedulian ya kan. Iya. Terus kemudian saling membantu. Dalam artian gini, Iya. ada kasus positif konfirmasi, Iya. itu dilihat Di unit sumpamanya Pak ya. kita Kalau anggap ini di kampung ya? Kampung lah. Kita Iya. berbicara kampung dulu. Iya. Kampung itu ada isolasi mandiri. Itu yang bagi yang OTG, orang tanpa OTG, gejala. Iya. Namun perlu diingat juga OTG di sini juga CT-nya, CT itu apa sih katanya? CT-nya tuh lebih dirinci lagi. Apabila CT-nya rendah di bawah 35, itu potensi penularannya tinggi sekali, bahaya sekali. Itu yang harus dipahami. Kalau Bapak Ireland tes PCR, Iya Pak. tes PCR ini kan ada muncul CT itu. CT itu dilihat di bawah 35, Bapak sangat rawan, sangat rawan iya. sekali untuk menularkan. Kasarnya kayak gitu. Mungkin bagi tubuh kita nggak apa-apa, Memang tapi membahayakan, orang lain. Egois kalau kita jalan-jalan. Iya. Nah, bukan berarti juga yang di atas 35 itu aman. Enggak juga. Selama dia terkonfirmasi positif, wajib untuk isolasi. Bahkan kalau memang pemerintah sanggup, diberikan tempat untuk Iya. khusus. Mereka ngumpul dari satu ada dengan treatment yang bersamaan. Karena prinsipnya adalah OTG ini tidak boleh menyebar. Tidak boleh berkeliaran. Betul. Nah, ketika itu terjadi, yang ada adalah saya kan nggak kerja berarti Pak, nggak boleh kemana-mana. 14 hari itu saya buruh ya Pak, kerja saya harian. Iya. Nah konsep itu kita dari sisi ekonomi dan dari sisi kemanusiaan saling bantu. Gotong Di royong. kampung, iya gotong royong. Di kampung itu juga sudah ada ketahanan pangannya. Kesiapan ketika memang ada yang harus diwajibkan untuk isolasi mandiri, kita bantu. Makannya kita kirim. Oh, ini gotong royong. Gotong gitu ya, royongnya Pak, ya, dalam untuk situ. ini. Terus Jadi mereka cukup di Kamu cuma diam aja. Iya. Saya yakin orang isolasi selama 14 hari nggak ada yang betah Mas. Iya.
Siapa yang batasi 14 hari di kamar dan itu isolasi yang benar-benar. Kalaupun di dalam kamarnya itu ada 5 orang, dipastikan benar kamar mandinya harus sendiri. Nah itu kan hal-hal seperti ini kan nggak bisa paham. Betul. Karena apa? Akhir-akhir ini 2 bulan terakhir meningkatnya klaster keluarga karena tidak tahunya prosedur isolasi mandiri di rumah. Oh. Jadi berpikir kalau sudah di rumah isolasi mandiri aman. Enggak juga, kan bahaya untuk keluarga yang lain. Iya. Betul kan? Jadi makan ini alat makannya harus dibedakan. Selama memang kalau memang itu OTG dan dia memang imunnya kuat, fisiknya kuat, diem aja. Karena kamu akan dengan sendiri akan sembuh dengan vitamin, asupan, bata istirahat yang benar, itu akan sembuh. Antibodinya akan numpuk, meningkat dan muncul dan akhirnya sembuh. Tapi kan harus kita pikirkan orang sekitar kita. Betul. Itu yang membahayakan. Oleh sebab itu fokus kita adalah ketika kamu tangguh ini kita bisa merelokasi ataupun mengisolasi benar-benar berjalan dengan disiplin. Kedua, apabila ada orang yang tidak berkepentingan masuk, kita bisa mini lockdown kasarannya untuk RW tersebut. Iya. Sehingga kita bisa batasi pagari RW tersebut, kampung kita, supaya benar-benar aman. Yang sudah terpapar disembuhkan. Kamu gak usah kemana-mana biar gak nular. Yang dari luar ntar dulu masuk dicek dulu, aturannya gitu. Nah kasarannya gitu. Nah sekarang gini Pak, konkretnya gimana nih program yang apartemen Tangguh Jaya ini, gimana prosedurnya, apa yang beda dengan itu Pak? Apartemen Tangguh Jaya menurut saya sangat bisa dan memungkinkan untuk terlaksananya kegiatan yang seperti Kampung Tangguh Jaya. Kenapa saya bilang? Saya membangun di Jakarta Selatan sudah terbangun sekitar 60 kampung Tangguh Jaya di seantero Jakarta Selatan di RW-RW itu. Berat kita meyakinkan pada masyarakat di satu RW ini loh. Bayangkan kalau begitu banyak RT kan, satu RW mungkin terdiri dari 10 RT. Banyak pintu masuknya, pintu keluar masuknya. Padahal yang ideal adalah one gate system. Supaya bisa orang ditahu, dicek. Yang masuk itu aman, bersih dari COVID, sedang demam atau apa dan sebagainya. Walaupun dia penghuni, ketika dia keluar potensi dia terpapar ada. Makanya balik itu akan dicek lagi. Sulit sekali meyakinkan para masyarakat untuk disiplin seperti itu. Untuk membuat one gate system sulit sekali. Karena yang pertama, ya Pak saya muter kalau ke sana. Kedua, wah ini kampung saya kok diatur. Ada aja, tetapi itulah dinamikanya Mas. Nah kalau di apartemen, saya ngeliat enak sekali. Pintunya jelas, lewatnya mana dia. Harusnya lebih mudah ya Pak ya. Apa yang disentuh harusnya lebih mudah. Hanya butuh memang pengawasan yang lebih. Betul itu. Karena coba bayangkan, pintu yang mau masuk ini sudah ada berapa pintu kaca? Kayak masuk ke sini ke lobi 1. Sebelum lewat lobi, masuk lagi ke pintu lift 2. Sudah megang 2 gagang itu. Itu 2 gagang. Padahal yang lewat ribuan itu keluar masuk dari kemarin. Betul nggak? Syukur-syukur di tiap kan nggak mungkin tiap orang lewat disemprot di sini, nggak mungkin. Pak. Nah kemudian masuk lift, tombol lagi, pencet. Yang mencet itu banyak orang. Nah potensinya di situ. Nah kami jujur belanja masalahnya di situ dan kami menemukan hampir dipastikan tidak ada seperti itu. Kalaupun ada mungkin kurang kurang langsung tepat sasaran ngomonginya gitu. Contoh, jangan pakai tangan, ya kan pakai gambar. Nanti saya buatkan, sudah saya buatkan proses cetak. Ibaratnya edukasi kepada masyarakat. Di pintu yang di handle itu saya akan beri stiker, gambar yang mudah dipahami. Kalau memang mungkin ada yang nggak bisa baca ya kan. Gambar, terus kemudian dengan keterangannya. Disarankan seperti apa? Kalaupun nggak ada itu segera cuci tangan. Nah, itu kan proses itu harus edukasi. Benar. Kedua, di lift juga ada. Dan yang paling saya rasakan, kita bisa mengatur area publik. Betul. Area publik ya. Area publik mungkin bisa atur. Karena wilayah pengelola daripada bisa, pengelola betul. Pengelola, aparat kepolisian, TNI, bahkan pemerintah bisa mengatur dengan mengeluarkan pergub, perda dan lain sebagainya. Area publik. Nggak ada yang bisa ngatur area privacy. Di balik pintu setelah unitnya ya. Siapa yang ngatur? Nggak ada. Nah,
Bayangkan kalau di satu unit itu ada 5. Kan nggak mungkin dipasang CCTV ya, Pak, kan? di unitnya. Privacy, Pak. Satu unit isi 5 nyawa lah, 5 keluarga, 5 kepala. Iya. Anak, istri ya kan. Bapaknya pulang, bapaknya UTG karena biasa di lapangan. Bajunya itu ada terpapar juga nggak tahu. Iya. Cium-cium apa langsung peluk-pelukan sama anaknya. Bayang nggak? Pergi lagi besoknya mananya demam. Iya. Demam penanganannya salah, nggak malu lapor ke Satgas yang di pengelola, dia hanya dibawa ke sini, dia dibawa keliling-keliling, tapi ayo kita olahraga sama anak-anak, makin nggak karu-karu nyebarnya kemana-mana. Iya. Jadi ini yang perlu kita buat protokolnya, kita bantu, kita istilahnya mengintervensi lah ya, kita Iya. bantu intervensi. Betul. Dengan intervensi yang positif. Pak ini loh, coba seperti ini, karena ingat, akan potensinya luar biasa. Terbukti sekarang kan minggu ini sudah 2 RW. Iya. Nah, apakah nunggu sampai 3 RW? Kan enggak. Jadi protokolernya ini dibuatkan lagi, didiskusikan Saya antara Polres dengan betul. Badan Pengelola. Saya Pak. diskusi dengan sampai kita kumpul sama ke puskesmas, kecamatan, kelurahan semua. Oke. Dari Koramil kita memang berkolaborasi sampai detailnya. Sampai kecamatan pun puskesmas itu diskusi dengan pengelola. Iya. Karena adanya simpang siuran data siapa yang positif di sini. Betul. Karena memang sejatinya identitas dari pasien itu rahasia, ada dilindungi oleh undang-undang. Namun sebenarnya untuk kepentingan ini tidak ada masalah pengambilan keputusan. Iya, Pak. Ini kan kalau untuk masalah sosialisasi daripada penghuni apa semua, saya kira sudah mereka itu udah lebih paham dan mungkin kebanyakan, Pak, bahkan informasinya berlebihan, malah banyak berita-berita yang hoax apa semua. Cuma yang sulit itu baik di kampung maupun di apartemen adalah penerapan protokolernya. Tingkat ketaatan mereka terhadap aturan-aturan yang ditetapkan. Nah, sejauh mana dukungan daripada Polres Jakarta Selatan ini dalam program ini, Pak? Terutama pada penegakan aturannya gitu, Pak. Betul. Jadi gini, saya sampai terlupa. Satu terlupa. Yang penting kita nggak bisa masuk ranah pribadi kan. Benar, Pak. Iya. Saya punya ide dengan Pak Isa, saya sampaikan bagaimana dibuatkan stiker yang kita ada 2 model di situ. Ada tulisan di pintu setiap unit itu, di gagang pintu itu ada tulisan. Papa Mama kalau kalau papa mama sayang sama adik, pulang kerja atau pulang dari luar, mandi dulu, ganti baju dulu, kemudian baru meluk adik. Adik nggak mau terpapar. Bahasa itu kan bahasa nggak dipahami. Bayangkan kalau anaknya ngomong seperti itu, anak kan belum tentu tahu kalau memang bapaknya ini ada potensi rawan di baju dan badannya. Benar, nah bapaknya, arah kita mendidik, papanya ini mendidik, kamu tuh harus nurut sama papa. Iya. Nah, tapi kalau yang papanya salah gimana coba? Nah ini kita buatkan tulisan-tulisan seperti itu. Iya, himbauan-himbauan ya, Pak ya. Iya. Tempel di depan pintu unit. Kemudian satu lagi, mengingatnya untuk dewasa. Iya. Di balik pintu ini ada orang-orang yang sangat kamu cintai. Mandi, cuci bersih badanmu, ganti bajumu, baru peluk mereka. Iya. Simple. Tapi kena itu di hati. Iya. Jadi karena kita tidak bisa masuk ke ranah privacy, ya kita mainkan perasaan itu. Iya, itu untuk mengatur ruang-ruang private. Ruang-ruang yang nggak bisa kita masuk ke dalam. Oke, Pak. Mengenai penegakan ininya, Pak, aturannya. Kita sudah sepakat dengan dari Satgas Kecamatan, baik kecamatan maupun kelurahan, akan kita buat sistem, pasti akan ada posko. Posko Kampung Tangguh, dari sini posko apartemen tangguh. Iya, posko ya. Posko ini akan dilengkapi dengan struktur organisasi yang khusus. Ini struktur baru, Pak? Ada struktur baru ya. Sebenarnya sudah ada, Satgas RW itu sudah ada. Satgas RW, cuman kita ada di dalamnya. Iya. Dalam artian sebagai pembina dan ini. Dan kita, karena kita Pak Kapolres memberikan perhatian khusus di sini, tentunya kita akan sering ke sini dalam hal evaluasi akan kita laksanakan. Itu pertama. Dan kita akan mengerahkan Satgas operasi justisi yang mungkin biasanya hanya bergerak di luar, di jalan mencari yang pelanggaran ini. Padahal di dalam sini saya yakin masih banyak yang melanggar. Dalam artian karena merasa dia di dalam area ada, tunggu sebentar aja nggak pakai masker,
Nah, bayangkan ini juga orang beli makan online. Benar, Pak. Betul nggak? Terus kemudian makan yang di bawahnya juga. Proses pengantaran ataupun proses ketika berpindahnya makanan ataupun barang dari yang luar. Potensinya luar biasa. Benar, Pak. Kita sampai klasifikasikan, kita ibaratkan ini ada 3 ring, Mas. Ring pertama adalah area unit, dalam unit. Itu ring yang benar harus steril. Titik. Nggak ada cerita, harus steril. Dan yang siapa yang bertanggung jawab? Ya yang pemilik unit. Ring 1 ini ring 1 unit private unit dan area 1. Ring 2. Ring 2-nya di dalam tower, seluruhan tower. Siapa yang bertanggung jawab? Mereka juga yang penghuni tower. Toh kalaupun mereka terpapar ada satu, mereka juga yang rugi tetangganya. Susah juga mereka. Sebisa mungkin bertanggung jawab bersama-sama dalam satu tower itu untuk melindungi towernya dari serangan virus, kasarnya kayak gitu. Benar, Sudah ada 2 pintu berlapis, bagus itu. Tinggal memanfaatkan, memaksimalkan pintu tersebut sedemikian rupa supaya orang masuk itu bersih, titik. Nah, kemudian ring ketiga ini yang agak kurang lepas dari pengawasan. Jadi kita lihat komersial. Itulah contoh. Ada itu. Pakai masker nggak? Nah, itu gambaran contoh jelas. Itu kita lihat. Jadi saya bukan omongin, kita sudah lihat sendiri. Ini baru ini ngomong loh, lihat sangat riskan sekali adik-adik kita ini yang bermain ini. Tentunya perlu ada masyarakat kita itu kalau nggak ada petugas yang ngiling itu kayaknya gak dicewer itu gak puas ya. Saya akan mengajak benar Satgas Pendisiplinan itu operasi justisi dalam hal ini memang yang paling ditakuti ya. Nah itu, mungkin daerah ini yang menjadi wilayah badan pengelola dan Polres ya Pak ya, untuk kepolisian untuk kita akan sering bisa membina itu Pak ya. Belum pernah kayaknya ya Pak ya ditilang di sini ya, yang masuk justisi di sini ada nggak? Dari Satpol PP ini ada ya melakukan? Udah ada. Nah itu akan kita gencarkan lagi. Itu digencarkan ya. Ibaratnya gini, kita akan kebiasaan kan belum tentu benar. Kebiasaan itu belum tentu benar. Tetapi kebenarannya harus kita biasakan. Titik. Dah. Gitu. Kalau berasa biasa di ini santai gini-gini aja nggak apa-apa kok. Apakah benar? Tinggal tunggu waktunya kamu kena. Tetapi kita membiasakan yang benar. Kita nggak boleh bosen. Kita harus datangi terus kalau perlu, memang kalau mereka masih ngeyel kita terus sampai kalau kita sembunyi mereka benar-benar sadar pakai masker tanpa bersentuhan. Itulah kebiasaan yang bawa kebenaran yang dibiasakan. Pak, kira-kira ini kan programnya masih baru nih Pak. Kira-kira antisipasi kendala-kendala apa saja yang akan muncul di kemudian hari Pak? Yang pasti pasti udah di depan mata ini. Penolakan. Ataupun ada yang melawan. Bayangkan resistensinya terasa sekali karena kita berbicara, kalau kita ngomong tadi bahwa kita harus yang dari luar itu harus bersih. Ya kan? Benar. Ada sewa di sini, walaupun sewa harian dilarang. Sewa unit. Praktek itu tidak kita pungkiri masih ada. Betul kan? Kebutuhan Pak. Kebutuhan, gak bisa ngomong kebutuhan juga. Kalau kita egois kalau kita berbicara kebutuhan. Hanya kamu berpikir kamu seorang makan. Benar, Pak. Sementara kamu tidak berpikir satu tower itu akan terpapar. Bayangkan seperti itu. Kami akan mencoba mengajak dari pengelola mengeluarkan regulasi. Toh kalaupun nggak ada resistensi kami di belakang sampean. Kami jamin itu semua. Karena apa? Hukum tertinggi saat ini adalah keselamatan rakyat. Itu harus diutamakan. Dalam pikiran Bapak, Pak Agus ini apa yang menjadi prioritas kira-kira yang perlu ditegakkan itu Pak? Yang perlu ini tadi? Itu tadi, praktek-praktek harian yang tidak terkendali. Itu kedua, harus ada regulasi ketika memang ada penghuni baru. Dipastikan dengan surat yang antigen minimal yang masih berlaku, yang non reaktif. Dan juga kalaupun mereka nggak ada ya kita udah melarang kok sewa transaksi jual belinya itu kita nggak melarang. Tetapi ada tambahan yang harus dipenuhi. Masuk hotel aja sampai diminta itu. Masuk Bogor ke Puncak aja diminta itu. Masuk ke sini itu agak sulit emang Pak. Lah makanya saya kalau itu masih belum bisa kita terapkan, itu mau mencoba apapun akan susah. Siapa yang menjamin orang yang masuk yang berikutnya ini? Ya mohon maaf. Itu juga berpotensi sebetulnya. Kan bisa jadi. Saya kesini seminggu, nyewa seminggu atau sebulan. Karena saya sebenarnya isolasi mandiri dari luar. Saya mengisolasi dari keluarga saya mungkin dari Bandung. Tidak ngomong lagi Pak. Lah kan gak
ngomong lagi kan kurang ajar. Kamu bawa virus ke dalam sini. Iya. Sementara kamu amankan keluargamu di Bandung sana. Iya. Kamu ngungsi di sini. Iya. Kan membahayakan orang banyak. Egois. Benar. Nah, itu egois. Jadi itu yang menurut saya perlu menjadi catatan bagi kita bersama. Nggak ada masalah kalau memang regulasi itu ada resistensi, kita akan ada di depan. Apapun gitu. Negara bisa di lockdown, ya kan? Apalagi aturan aja sekarang bisa mengeluarkan harus pakai ini, naik pesawat harus pakai itu. Kenapa kita yang jelas-jelas ada ribuan nyawa yang lain kita longgar di aturan itu. Kira-kira seperti itu. Iya. Terakhir nih Pak, apa sebetulnya target dan harapan Polres Jakarta Selatan terhadap program apartemen Tangguh Jaya ini Pak? Terus pada umumnya gimana Pak? Makasih. Ini yang saya tunggu-tunggu nih Pak. Ya karena apa yang diharapkan? Ya harapannya pasti yang bagus-bagus. Yang bagus ya. Yang pasti tentunya kita bisa dijadikan percontohan. Iya, pilot projectnya. Pilot project yang luar biasa. Kalau cuman 3 tower, 4 tower itu biasa. Iya. Gampang. Iya. Gampang. Saya pernah juga ngontrak kemarin itu ngontrak di salah satu apartemen ya termasuk yang menengah ke atas. Iya. Itu nggak usah diajari orangnya, nggak usah disadarkan orangnya. Orang bekerja semua kan. Iya. Di dalamnya itu sebagian besar 90% orang bukan penghuni tapi orang bekerja kebetulan mendekatkan diri orang bukan di situ. Ya otomatis mereka protokol bener karena masuknya keluarnya pagi pas kerja, pulang pas malam. Nggak ada interaksi. Iya. Tapi di sini kan luar biasa interaksinya. Kalau yang seperti ini aja mobilitas tinggi, kemudian kompleksitas masalahnya banyak, itu bisa kita kendalikan. Iya. Kecil kalau yang lain-lain, kita bisa tularkan kepada yang lain. Iya. Sehingga kita jangan melihat satu areal yang cuma kecil dibandingkan satu RW yang tapak, tetapi jumlah nyawa yang kita selamatkan di sini itu lebih banyak berharga. Iya. Daripada kalau kita tidak melakukan apa-apa. Iya. Kita nggak tahu rumusnya benar nggak, tapi daripada nggak berbuat, mending berbuat tapi salah tapi ada kita evaluasi. Kata Pak Agus tadi bahwa hukum yang tertinggi sekarang itu adalah keselamatan. Betul. Keselamatan apapun mau ngomong, kalau dia mengganggu keselamatan rakyat itu saya di depan, kasarnya kayak gitu. Oh iya. Iya, hukum tertinggi. Iya, memang Kalibata City ini cukup rame Pak. Betul. Kata apartemen GM Kalibata City itu kalau pagi nih di sini rame Pak. Ya. Tapi kalau malam tambah rame Pak. Saya paham, cari parkirnya susah. itu iya. Kalau ditanya apa pendapat tentang parkirnya susah. Oh iya, kalau boleh tanya Pak, apa terpintas dalam pikiran Bapak kalau saya sebut Kalibata City Pak? Saya ngungkap kasus di sini dulu heboh dulu. Oh, udah itu aja. Okay, saya nggak mungkin lupa, ini kenangannya banyak kenangan saya di sini dan membesarkan juga nama saya karena kasus itu. Oke Pak, terima kasih banyak. Sama-sama, jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa program apartemen Tangguh Jaya ini adalah program gotong royong. Betul. Untuk menyelamatkan kesadarannya itu harus bersama-sama. Iya. Jadi memang gak mungkin kita ngumpulin seluruhnya itu, saya kasih tahu gak mungkin. Iya. Tapi ada cara, ada teknis yang pelan-pelan mereka pasti akan tahu. Yaitu tadi tempel banyak-banyak. Iya. Ingat gak kalau kita 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan, seminggu sebelumnya kampung kita itu dihiasi bendera. Supaya Pak ketika masuk kampung aura memperingati HUT itu terasa. Nah jujur aja sekarang saya masuk apartemen, bukannya saya ini ya, koreksi aja. Aura yang ada saya lihat adalah aura dilarang sewa harian. Covid-nya udah hilang tulisan itu. Mungkin di awal ada. Nah itu kita galakkan lagi supaya orang ingat belum aman dari COVID, ini masih ada COVID dan menggila sekarang. Harus diperingatkan terus ya Pak ya. Nggak boleh bosan. Ya mudah-mudahan program ini berhasil. Amin. Dan masyarakat semakin sadar bahwa ini adalah kepentingan bersama. Karena walaupun kita ekonominya bagus, tapi kalau kita sakit kita nggak bisa menikmati. Gitu Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan sosialisasinya kepada mungkin bisa dimanfaatkan oleh warga Kalibata City dan umumnya seluruh penghuni yang tinggal di apartemen. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Wakapolres Pak Agus. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi dengan tema-tema yang menarik dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.